Seorang menteri luar negeri pada awal kemerdekaan yang ketokohannya sangat disegani dan dihormati. Sejarah perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan dan mengupayakan pengakuan kemerdekaan Indonesia dari bangsa-bangsa asing, melahirkan sejumlah diplomat pejuang. Salah satunya ialah Haji Agus Salim. Koto Gadang, sebuah nagari di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dari Koto Gadang ke Bukit Tinggi dapat ditempuh melalui ngarai yang dalam dan curam. Kawan-kawan tahu nggak ngarai yang dimaksud? Ya, itu dia Ngarai Sianov yang tiada duanya di Indonesia. Mungkin hanya Grand Canyon di Amerika Serikat lah yang dapat menandingi Ngarai Sianov. Koto Gadang inilah tempat kelahiran Haji Agus Salim, pahlawan nasional pada tanggal 8 Oktober 1884. Mula-mula Agus Salim bernama Mushudul Haq. Rupanya dengan nama ini sering sakit-sakitan. Kemudian ayahnya menukar namanya dengan Agus Salim, dan nama ini cocok sampai akhir hayat beliau. Ayah Agus Salim bernama Sultan Muhammad Salim dan ibunya Siti Zainab. Agus Salim bersaudara 15 orang. Agus Salim merupakan keturunan ulama dan pegawai negeri. Ulama terkenal di Sumatera Barat diberi gelar Tuanku. Salah seorang saudara sepupu Agus Salim bernama Ahmad Khatib yang bermukim di Saudi Arabia. Ia menjadi ulama terkenal di negara Arab dengan gelar Syekh Ahmad Khatib. Sekarang nama Syekh Ahmad Khatib diabadikan di sebuah nama masjid di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kawan-kawan, masyarakat Koto Gadang mempunyai tradisi setiap keluarga yang tidak mampu, masyarakat akan bergotong royong menyekolahkan sampai berhasil, dan anak tadi berkewajiban berbakti untuk negerinya. Dalam kesehariannya, Agus Salim menjadi pemimpin bagi teman-temannya karena kecerdasannya. Setelah berumur 7 tahun, pada tahun 1891, Agus Salim mulai bersekolah di ELS atau kepanjangan dari Europese Lagere School, yaitu Sekolah Dasar Belanda di Bukit Tinggi. Perlu kawan-kawan ketahui, ia diterima di sekolah itu karena Agus Salim anak seorang jaksa dan dianggap sama kedudukannya dengan anak Belanda. Di sekolah, Agus Salim memperlihatkan kecerdasannya. Hal itu dibuktikan dengan mendapatkan angka yang bagus dan menjadi nomor 1 dalam kelas. Dan pada sore harinya, Agus Salim mengaji Al-Quran. Harus ada keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat. Pada tahun 1898, Agus Salim berangkat ke Jakarta melanjutkan sekolahnya ke Hogere Burger School atau disingkat dengan HBS, yaitu Sekolah Menengah Belanda. Kenapa Agus Salim harus ke Jakarta? Karena tidak ada sekolah menengah di Bukit Tinggi waktu itu. Gurunya, orang Belanda, menghargai sifat dan tindakan Agus Salim. Ia tidak merasa rendah diri kepada orang Belanda. Banyak di antara kita beranggapan bahwa ilmu pengetahuan hanya dapat dituntut oleh orang-orang asing. Akan tetapi, Agus Salim sudah berpikir bebas. Ia membuktikan bahwa ia dapat mengalahkan anak Belanda atau anak-anak dari penjajah. Di sini Agus Salim berkata, kepintaran dan kecerdasan bukan hanya milik orang-orang kulit putih, tetapi milik semua manusia. Agus Salim berpendapat
bahwa tidak majunya bangsa Indonesia bukan karena otaknya tumpul, tetapi kesempatan belajar tidak diberikan kepada mereka. Di HBS, Agus Salim selalu naik kelas dengan angka yang memuaskan. Pada tahun 1903, Agus Salim mengikuti ujian akhir dan lulus dengan sangat gemilang. Guru-gurunya kagum dengan kecerdasan Agus Salim. Salah seorang guru berkata, lebih baik Agus Salim melanjutkan pelajaran ke Sofia supaya menjadi dokter. Guru yang lain juga menyahut, lebih baik lagi kalau Agus Salim berangkat ke Belanda untuk belajar di sana. Kami berusaha supaya Agus Salim memperoleh beasiswa. Agus Salim merasa terharu terhadap kebaikan guru-gurunya yang berbangsa Belanda tersebut dan mengucapkan terima kasih dengan tulus dan memutuskan untuk tidak bersekolah lagi. Kawan-kawan, mengenai usulan beasiswa, ternyata ada kisah lain yang datang dari Jepara, Jawa Tengah. Rupanya tanggal 7 Juli 1903, Raden Ajeng Kartini mendapat jawaban surat dari pemerintah Belanda mendapatkan beasiswa. Namun R.A. Kartini terpaksa tidak memakainya karena akan menikah. Kemudian R.A. Kartini mengusulkan kepada pemerintah Belanda agar beasiswa itu dialihkan kepada Agus Salim. R.A. Kartini berkata, Agus Salim itu seorang pemuda yang berani, tegap, dan patut diberi kesempatan. Selanjutnya, R.A. Kartini berucap lagi, janganlah pemerintah membiarkan orang-orang muda yang elok pikiran dan tenaga yang segar bugar itu hilang lenyap. Jika Agus Salim menjadi dokter, banyak yang dapat dibuatnya untuk kebajikan bangsa Indonesia. Sungguh mengherankan, Agus Salim sendiri tidak tahu menahu tentang surat permohonan R.A. Kartini itu. Namun, Agus Salim juga tidak jadi ke Belanda. Bagi Agus Salim, enggan bekerja pada pemerintahan Belanda. Agus Salim menguasai banyak bahasa dengan fasih. Bahasa tersebut yaitu bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, Jepang, dan bahasa Arab. Dan tentunya bahasa nasional Indonesia dan Minangkabau. Agus Salim banyak mencari pengalaman bekerja di luar pemerintahan Belanda, seperti penerjemah dan pertambangan. Seorang Belanda pernah menawarkan kepada Agus Salim untuk bekerja di kantor kedutaan Belanda di Jeddah. Namun Agus Salim tetap menolak. Dengan berbagai penolakan tersebut, orang tuanya merasa sedih sehingga ibunya jatuh sakit dan tidak lama kemudian ibunya meninggal dunia. Agus Salim menyesali dirinya. Cinta kepada ibunya sangat mendalam. Kemudian Agus Salim pergi ke Jeddah pada tahun 1906 untuk bekerja di konsulat Belanda dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Agus Salim tidak mencari uang semata, tapi juga memperdalam pengetahuan agama Islam. Ia selalu mendapat bimbingan dari saudara sepupunya Syekh Ahmad Khatib yang bermukim di Mekah. Meskipun Syekh Ahmad Khatib jauh di luar negeri, ia tetap menjalankan pepatah Minangkabau yang berbunyi, sayang ke kampung ditinggalkan, sayang ke anak dilacui. Agus Salim giat mempelajari buah pemikiran Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani yang merupakan tokoh yang terkenal di dunia Islam pada waktu itu. Pada tahun 1911, Agus Salim kembali ke Indonesia dengan membawa titel haji. Kawan-kawan, semakin menarik bukan? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten kita ini ya kawan-kawan. Sampai jumpa.